meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, di piting aja satu-satu gitu. Tahu di piting? Nah itu di piting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Kasih tahu Babek itu. Ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Kenapa? Enggak, yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Siap. Tuh, ini kan udah masuk pemilu. Siap. Atau di Armada 1. Ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Iya. Nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Siap Pak Jin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke kodam-kodam. Ya sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu. Itu dari yang itu dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di Siap. Rempang itu. Siap, Bapak. Kasihkan 500 ya nggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tidak memiliki hak guna usaha. Ia mengatakan masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu semuanya ada di bawah otoritas Batam. Hadi menjelaskan lahan yang dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu sebanyak 600 hektar merupakan hak pengelola lahan dari Badan Pengusahaan Batam. Aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. SK haknya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK, sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya. Bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Hadi mengatakan sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
Menurutnya, hampir 50% warganya menerima usulan yang telah disampaikan. Pemerintah menawarkan mencari tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan. Hadi menuturkan, pemerintah juga menyiapkan hak guna bangunan pada lahan seluas 500 hektar yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Dari 500 hektar itu akan dipecah-pecah dan langsung diberikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun dirinya akan membangun sarana untuk ibadah, pendidikan, dan sarana kesehatan. Kementerian ATR BPN menggandeng Kementerian Kelautan Perikanan untuk membangun dermaga untuk para nelayan. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup berkeluarga dan dicarikan tempat tinggal. Ya, di lokasi, tapi kemana gitu? Rumahnya nggak ada. Sudah dikosong. Kosongkan gitu. Data pokok. Kemana kami itu kan? Jadi itulah yang kami pertahankan gitu. Kalau memang kami ini bisa kami bertahan gitu. Kalau memang tak bisa bertahan gimana gitu? Takkan mungkin rumah rusun mana muat. Mau beribu. Aku udah tengok rumah rusun. Nampak lenggang gini kan? Tak ada bilik. Di situ tempat masak, di situ tempat apalah tempat tidur. Hanya satu WC dengan tempat tidur kita bercampur aduk dengan tempat makan kita di situ semua itu. Tapi tak jelas juga Jadi tak ada jelasnya tuh. Lagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana itu, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati. Hadi mengatakan, kedepannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang. Para putra daerah itu akan dilatih agar bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut. Mantan Panglima TNI itu mengklaim, sebagian besar masyarakat Pulau Rempang senang mendengar penjelasan pemerintah. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Kericuhan pecah di Pulau Rempang saat petugas BP Batam datang untuk melakukan pengukuran tanah. Warga menolak rencana pengosongan lahan yang dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Arta Graha milik pengusaha Tommy Winata. Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan
kawasan itu. Warga adat sempat menyebut mereka telah ada di sana sejak tahun 1934. Warga Pulau Rempang tidak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi. Adapun pemerintah memaksa untuk melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.